Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Diva Zahra. Saya mahasiswi Universitas Pemulang, program studi Teknik Industri, Fakultas Teknik. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi tentang fisika di Teknik Industri. Nah, hari ini kita akan menjelajahi jembatan yang menghubungkan dunia fisika, khususnya mekanika. Dengan aplikasinya dalam teknik industri, mekanika bukan hanya rumus dan perhitungan abstrak, tetapi merupakan fondasi yang memungkinkan efisiensi, optimasi, dan inovasi dalam proses industri modern. Mari kita bersama membuka mata untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip fisika yang mendasar telah mentransformasi dunia industri yang kita kenal saat ini. Setelah memahami latar belakang, mari kita telusuri materi ini bersama. Dalam pembahasan kita hari ini, kita akan menjelajahi 3 aspek utama fisika yang relevan bagi teknik industri, dimulai dari konsep dasar, berlanjut ke prinsip mekanik, hingga aplikasi praktis dalam konteks industri. Setelah memahami dasar-dasar, mari kita mulai menjelajahi konsep dasar fisika umum. Pada bagian ini, kita akan mempelajari hukum gerak Newton, energi dan usaha, serta gelombang dan getaran yang menjadi pondasi pemahaman fisika modern. Yang pertama, kita akan membahas tentang hukum gerak Newton. Hukum pertama Newton yaitu hukum inersia menyatakan benda tetap diam atau bergerak lurus beraturan jika resultan gaya 0. Menjelaskan kecenderungan benda mempertahankan keadaannya. Bisa kita pikirkan tentang dunia di sekitar kita. Mengapa mobil yang melaju kencang tidak bisa berhenti mendadak? Nah, ini adalah inti hukum pertama Newton tentang inersia. Benda akan mempertahankan keadaannya, baik diam atau bergerak, kecuali ada gaya yang mengubahnya. Hukum kedua Newton, percepatan benda berbanding lurus dengan gaya yang berbanding terbalik dengan masanya. Dinyatakan dalam rumus F sama dengan MA, fundamental dalam analisis sistem mekanik. Ketika Anda mendorong gerobak belanja, Anda mungkin mengalami hukum kedua Newton dalam aksi nyata. Semakin berat gerobak tersebut, semakin besar gaya yang diperlukan untuk menggerakkannya. Inilah hubungan F sama dengan MA yang mendasar dalam teknik industri. Hukum ketiga Newton, setiap aksi menghasilkan reaksi sama besar berlawanan arah. Prinsip penting dalam desain mesin dan analisis beban bekerja di teknik industri. Nah, pernahkah kalian merasakan tendangan balik saat menembakkan senjata? Itulah contoh hukum ketiga Newton bekerja. Setiap aksi memiliki reaksi yang sama dan berlawanan arah. Di dunia industri, prinsip-prinsip ini menjadi pondasi dalam perancangan mesin, sistem produksi, hingga analisis ergonomi untuk menciptakan lingkungan kerja yang efisien dan aman bagi para pekerja. Mari kita jelajahi konsep mendasar di balik energi dan usaha. Energi pada hakikatnya adalah kemampuan untuk melakukan usaha, sebuah besaran skalar yang kekal dalam sistem tertutup dan diukur dalam satuan joule. Jenis-jenis energi ada energi kinetik, potensial, mekanik, termal, dan elektromagnetik, merupakan bentuk-bentuk energi yang saling berubah sesuai hukum kekekalan energi. Pernahkah kalian memperhatikan bagaimana berbagai bentuk energi dapat bertransformasi? Energi kinetik dari bola yang bergerak, energi potensial pada ketinggian, hingga energi termal dan elektromagnetik. Semuanya terhubung melalui hukum kekekalan energi. Lanjut, usaha dalam fisika mekanik. Berbicara tentang usaha dan fisika, ini merupakan perkalian antara gaya dan perpindahan searah gaya. Dinyatakan dengan W sama dengan F kali S. Nah, bayangkan ketika Anda mendorong meja. Usaha terjadi hanya jika meja berpindah tempat. Hubungan ini mengantarkan kita pada teorema usaha energi yang menyatakan bahwa usaha total sama dengan perubahan energi kinetik. Prinsip fundamental yang menjelaskan bagaimana objek bergerak dalam sistem mekanik. Nah, selanjutnya mari kita selami dunia gelombang dan getaran.
Pernahkah kalian memperhatikan riak air saat batu dilemparkan ke kolam? Nah, itu adalah contoh sempurna gelombang gangguan yang mentransfer energi tanpa memindahkan materi. Konsep fundamental dalam teknik industri selanjutnya ada jenis-jenis gelombang. Gelombang hadir dalam beragam bentuk. Gelombang mekanik seperti suara membutuhkan medium untuk merambat. Berbeda dengan gelombang elektromagnetik seperti cahaya yang dapat melintasi ruang hampa. Keduanya dikarakterisasi oleh amplitudo, frekuensi, dan panjang gelombangnya. Terus ada juga tentang gelombang harmonik sederhana. Dalam konteks getaran, bayangkan pendulum jam dinding yang bergerak bolak-balik. Itulah getaran harmonik sederhana, gerakan periodik di sekitar titik keseimbangan. Nah, yang menarik, getaran ini dapat mencapai resonansi ketika frekuensi eksternal mendekati frekuensi alaminya. Fenomena ini sangat diperhatikan insinyur saat menganalisis kegagalan mesin di industri. Setelah memahami dasar-dasar sains, kita akan melanjutkan ke prinsip fisika mekanik. Bagian ini akan mengeksplorasi kinematika dan dinamatika, mekanika fluida, serta termodinamika. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kinematika dan dinamika. Kinematika memfokuskan diri pada deskripsi gerak, posisi, kecepatan, dan percepatan tanpa memedulikan penyebabnya. Sementara itu, dinamika melangkah lebih jauh dengan menghubungkan gaya dan gerak. Prinsip-prinsip Newton yang menjelaskan interaksi gaya dengan massa. Dalam aplikasinya, gerak lurus menjadi fondasi pemahaman kita, baik itu GLB dengan kecepatan konstan maupun GLBB dengan percepatan tetap. Pernahkah kalian memperhatikan lift yang bergerak naik? Itulah contoh sempurna GLBB. Selanjutnya, gerak melingkar yang kita lihat pada roda-roda industri menghadirkan konsep kecepatan sudut dan gaya sentripetal, sama seperti yang membuat kita tetap di tempat saat mobil berbelok tajam. Selanjutnya, kita akan membahas tentang mekanik fluida. Ketika kita membicarakan mekanik fluida, kita sebenarnya sedang mengungkap dunia yang selalu bergerak di sekitar kita. Bayangkan air yang mengalir di sungai atau udara yang kita hirup. Keduanya adalah fluida dengan karakteristik seperti densitas, viskositas, dan tekanan yang menentukan perilakunya. Selanjutnya ada persamaan Bernoulli, analisis hubungan antara kecepatan, tekanan, dan elevasi dalam aliran fluida, serta aplikasinya dalam berbagai sistem teknik. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana pesawat terbang dapat mengangkat beban bertonton? Jawabannya ada pada persamaan Bernoulli yang menjelaskan hubungan kecepatan, tekanan, dan elevasi dalam aliran fluida. Selanjutnya, hukum Pascal menunjukkan bahwa tekanan pada fluida tertutup menyebar ke segala arah dengan sama besarnya. Prinsip yang memungkinkan sistem hidrolik dalam rem mobil Anda bekerja dengan efisien. Dalam konteks industri, hukum Archimedes menjadi dasar untuk memahami mengapa kapal seberat apapun bisa mengapung. Gaya apung ini memberikan landasan penting dalam desain berbagai struktur terapung modern. Pernahkah kita berhenti sejenak dan mempertanyakan bagaimana mesin-mesin industri yang kompleks itu bekerja? Jawabannya terletak pada materi termodinamika. Termodinamika membahas hubungan panas, energi, dan kerja dalam sistem fisik. Bayangkan sebuah pabrik modern. Di balik operasinya, terdapat 4 hukum fundamental yang mengatur transformasi energi dan keseimbangan termal.
Pengetahuan ini memungkinkan kita merancang siklus seperti Carnot dan Rankine yang menjadi jantung dari turbin, mesin panas, dan sistem pendingin. Seperti jantung yang memompa darah, siklus ini menggerakkan industri kita. Dalam dunia manufaktur modern, konsep prinsip termodinamika tidak hanya teori abstrak, tetapi alat praktis untuk optimasi proses dan efisiensi energi, seperti perbaikan efisiensi 1% dalam sistem termodinamika dapat menghemat jutaan rupiah bagi industri besar. Setelah memahami konsep-konsep dasar, mari kita lihat bagaimana fisika diaplikasikan dalam industri modern. Di bagian ketiga ini, kita akan membahas aplikasi fisika teknik industri, mulai dari analisis sistem produksi, aspek ergonomi dan biomekanika, hingga optimasi proses manufaktur yang meningkatkan efisiensi operasional. Nah, pernahkah kalian mempertanyakan bagaimana prinsip fisika menjadi tulang punggung sistem produksi modern? Sistem produksi tidak lepas dari landasan fisika dasar. Konsep, gaya, energi, dan momentum bukan sekedar teori abstrak, melainkan aplikasi nyata yang menggerakkan peralatan manufaktur kita sehari-hari. Mekanik fisika memainkan peran vital dalam menganalisis gerakan mesin. Bayangkan, mesin produksi sebagai orkestra yang membutuhkan keseimbangan sempurna antara komponen untuk menghasilkan performa optimal. Dengan pemahaman mendalam tentang hukum fisika, kita mampu mengoptimalkan alur kerja dan mengurangi pemborosan energi yang signifikan. Nah, yang menarik, analisis beban dan tekanan menggunakan prinsip mekanik menjadi kunci keandalan sistem, seperti jembatan yang harus menopang beban kendaraan. Komponen produksi pun memerlukan perhitungan distribusi tekanan yang presisi untuk menjamin keselamatan dan efisiensi jangka panjang. Mari kita berbicara tentang ergonomi dan biomekanika. Dua bidang ini yang sangat mempengaruhi kualitas hidup kita sehari-hari. Yang pertama, ergonomi mengkaji interaksi kita dengan lingkungan kerja, sementara biomekanika melihat gerakan tubuh menggunakan prinsip mekanika. Bayangkan, tubuh kita sebagai mesin canggih yang dipengaruhi hukum fisika. Gaya, tekanan, dan keseimbangan. Prinsip fisika ini menjadi dasar desain kerja yang optimal, seperti saat kalian mengangkat barang berat. Posisi tubuh yang tepat dapat mengurangi tekanan pada tulang belakang. Dalam biomekanika kerja, analisis postur tubuh membantu kita mengevaluasi risiko cedera muskuloskeletal saat menggunakan laptop. Pernahkah kalian merasakan nyeri leher? Ini hasil dari postur yang tidak ergonomis. Dengan antropometri, dimensi tubuh kita diukur untuk merancang peralatan yang sesuai, memastikan kenyamanan dan keselamatan dalam setiap aktivitas kita. Mari kita melihat bagaimana fisika menjadi tulang punggung manufaktur modern. Prinsip-prinsip Newton bukan sekedar teori di buku teks. Mereka adalah kekuatan penggerak di balik setiap mesin produksi yang efisien. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana momentum dan energi kinetik secara langsung mempengaruhi produktivitas pabrik kalian? Dengan memahami gaya dan gerak, kita bisa merancang aliran material yang optimal. Termodinamika pun memberikan kita kunci untuk mengurangi pemborosan energi. Bayangkan penghematan biaya ketika sistem manufaktur Anda beroperasi dengan efisiensi termal maksimal. Tak kalah penting, aplikasi dinamika fluida memungkinkan kita untuk memprediksi
dan mengoptimalkan bagaimana material mengalir dalam proses produksi. Ini bukan sekedar teori, ini adalah alat praktis untuk mentransformasi proses manufaktur kalian. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.